يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. Ada 3 sifat umat Muhammad yang buruk dan gak bisa dihilangkan kecuali diusahakan alokasinya atau dibiarkan gitu loh. Yang pertama, hasad. Umat Muhammad ini gak bakal bisa ninggalin hasad. Ya manusia secara umum lah, sifat irinya itu ada. Makanya di agama kita, kalau kita punya sifat iri dan sadar kita punya sifat iri, disuruh alokasiin kepada hal-hal yang mendatangkan manfaat. Boleh kita ngiri ngelihat orang yang baik, kaya, bersedekah boleh. Boleh kita ngiri ngelihat orang yang berilmu, nyampein ilmunya boleh. Yang kedua, yakni zon, prasangka. Ini nggak bisa hilang nih. Makanya Nabi mengatakan idza zonantum ya fa'amdur. Kalau seandainya kamu memang punya sifat suka nyangka yang enggak, udah. Jangan dibarengi dengan emosi, biarin deh gitu lah. Karena kalau tidak nanti kita punya sifat yang buruk karena suka nyangka-nyangka yang belum tentu. Ini rumah tangga lagi baik-baik, nggak ada masalah. Orang lagi muji, ya Allah, di rumah tangga bikin kita ngiri aja. Akur ke pasangan bertahun-tahun, gerandang-gerending sampai kayak laron. Kita sih boro-boro, ya Allah, dia ngomong sama temennya bisa berjam-jam, sama kita 15 menit bengkelahi. Ngiri sama yang kayak begini, Masya Allah. Akhirnya dia berprasangka buruk kepada orang yang dekat dengan dia, karena dia pikir itu bisa, kenapa ini enggak. Ini prasangka yang sangat disayangkan. Atau mungkin gara-gara nonton sinetron, ada ceritaan baru tentang rumah tangga. Rumah tangga dia lagi baik-baik loh. Gara-gara nonton, jangan-jangan kayak gini nih. Tuh kita suka gitu. Padahal nggak begitu juga. Coba dia gara-gara zon. Inna ba'da zonni ismun. Emang abis prasangka tuh dosa. Jangan suka berprasangka. Agama ini bukan prasangka. Ya. Dan yang ketiga, tiaroh. Tiaroh tuh nggak bisa hilang, susah. Kecuali biarin deh, jangan diladenin tuh firasat. Tiaroh tuh firasat. Tumben dagang mak, udah lama nggak dagang. Gue yakin hari banyak untung. Kenapa? Gatel tangan dari semalam. Tiaroh. Tiaroh firasat. Tiaroh. Tiaroh firasat. Waduh, mendung nih, janda kalau begini. Langitnya abu-abu. Belum tentu, nggak selamanya mendung tuh hujan. Kali ditiup angin nggak jadi hujan, betul kan? Kayak jamaah cut mutia nih. Mendung, yang penting datang aja dulu dah. Nggak selamanya mendung itu abu-abu, betul? Kalau mendung identik sama abu-abu, anak SMA nggak ada yang masuk, abu-abu semua. Ya, ini 3 sifat yang kita punya, kita nggak bisa ngindarin. Makanya suruh dialokasiin, udah nggak ada manfaatnya sama sekali. Hasad ya jelas nggak ada manfaatnya kalau kita ladenin. Terus juga kalau kita punya prasangka juga nggak ada untungnya. Firasat juga nggak ada, sama sekali nggak mendatangkan manfaat dalam hidup kita. Tolong jangan sampai terlambat untuk mengatakan itu nggak boleh. Ya, karena serba lambat ini sifat kita nih. Kita pernah hidup di zaman dimana waktu itu lama betul. Tapi orang-orang tua kita gercep, gerakannya cepat. Sekarang zaman ini, zaman milenial, waktu cepat, berasa gak? Gerakan kita yang lelet. Jadi ini kebalik kita nih. Dulu ya Allah Ustaz, itu waktu Ustaz lama banget. Tapi waktu Ramadan dulu. Ingat ya, tahun 80-an kita zaman Ramadan, zaman masih anak-anak dulu tuh ya. Ya Allah, nungguin maghrib sampai kering bibir kita. Sampai kayak mau mati kita, lama tuh maghrib.
Sekarang innalillah. Belum lama ngomongin persiapan Ramadan, udah lewat Ramadan. Baru mau ngomongin masalah Syawal, udah lewat Syawal Dzulqa'dah. Baru pengen nanya nih, Dzulqa'dah kan bulan Allah juga, entar persiapannya apa? Udah masuk Dzulhijjah. Ini waktu innalillah. Ini bentar lagi ada status orang nih, Ramadan 90 hari lagi gitu. Cepet banget tuh hari berganti ya. Makanya kalau serba lambat, kita serba lelet, nggak sampai tujuan nanti. Gimana Ustaz supaya kita nggak serba lelet Ustaz? Ada beberapa hal yang mesti kita pahami. Ada satu buku. Kalau lihat di status IG saya dan di WA hari ini saya bikin itu masalah orang-orang yang terlalu gencar sama dunia. Orang laki khususnya saya bilang dunia mulu kagak ada habisnya. Bukan berarti kita nggak boleh dunia ya. Karena kalau bahasa Tuhan kan wala tansa nasibaka minad dunya. Allah cuma bilang dunia jangan dilupain. Bukan tujuan. Karena Allah berfirman wabtagi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Kata Allah kan gitu. Lu pakai apa yang Allah titipin dalam bentuk keduniaan untuk akhirat. Tapi jangan lupain dunia. Apa yang kau punya? Sehat badan. Apa yang kau punya? Masih muda. Apa yang kau punya? Dana, punya kendaraan. Pakai untuk urusan akhirat. Tapi jangan lupain dunia. Artinya Allah kesampingkan dunia. Kenapa? Tujuannya supaya orang tahu. Walal akhiratu khairul laka minal. Akhirat lebih mulia ketimbang dunia. Akhirat lebih mulia ketimbang dunia. Seenak-enaknya kita di dunia, aduh tetap enakan di akhirat. Ya teman saya mau dapat surga dunia Ustaz, mati gitu. Teman saya susah, mati juga. Orang mau susah senang dunia mah sebentar nggak lama. Ya akhirat yang bakal kekal nanti insyaallah. Tayyib, masya Allah. Nah kata ulama ada sih kisi-kisi supaya kita ini nggak jadi orang yang lambat. Supaya kita nggak jadi orang yang lambat. Yang pertama, ini bahasa ulama nih. Ya, sebelum kita masuk cara-cara menghadapi hal tersebut supaya kita nggak terkesan serba lambat, gitu ya. Kata ulama yang pertama, kita suruh ingat, sesungguhnya Allah itu melihat yang kita perbuat. Jadi jangan lambat. Kalau sampai Allah bersumpah demi waktu, manusia itu rugi. Karena Allah pengen itu waktu, tempat di mana kita bisa berbuat sesuatu yang mendatangkan manfaat. Baik manfaat saat itu kita pakai itu waktu atau prospektif. Apa yang kita perbuat pada hari ini terus bermanfaat menjadi jariah kita di lubang kubur. Ya, kata Allah suruh ingat sesungguhnya Allah ini melihat semua yang kalian perbuat. Di surat At-Taubah ayat 78. Tulis saja ada At-Taubah 78. Enggak usah dicari Zohor ya rentan ya. Kalau cepet boleh, Kalau lama dengerin aja. Alam ya'lamu annallaha ya'lamu sirrahum wa najwahum wa annallaha 'allamul ghuyub. Ini ayat ngasih tahu ke kita, kata Allah, tidakkah mereka tahu Muhammad? Kalau Allah tuh tahu rahasia dan bisikan mereka. Allah sangat mengetahui segala yang gaib. Tolong supaya kita nggak lelet. Allah tahu semua yang kita perbuat. Allah yang bilang bahwa Maha mengetahui segala hal. Dan kalau Allah sudah titipkan waktu, jangan lambat. Karena Allah tahu yang kalian perbuat. Waktu udah lewat, kita terlambat jadi nggak kita kerjain. Jangan dibilang orang ngelupain kita. Allah nginget semuanya. Yakin Allah tahu apa yang kita perbuat. Yang kedua, kita disuruh sadar kalau Allah itu Maha Agung. Artinya ya apapun yang kita perbuat dimanapun kita berada, Allah itu Maha Agung, besar. Sehingga kita pasti ketahuan sama Allah. Jangan bilang gak ketahuan karena Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Azim, Agung. Nih di balik dinding tebel dari Masjid Cut Mutia ini, kalau kita berbuat sesuatu, Allah Maha tahu. Kita sengaja masuk ke sono supaya nggak ada yang lihat. Orang nggak ngelihat, Allah lihat.
Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah tuh tahu mata yang berkhianat. Allah tahu hati yang berbisik. Ya, ini sekarang kita kumpul di sini sedang nuntut ilmu. Ya, orang boleh kumpul bareng di sini macam-macam loh. Ada yang nongkrong lagi ngopi depan loh. Ada yang lagi bikin konten. Ada yang kumpul di masjid nih belajar. Ada yang markirin mulu nggak beres-beres gitu ya. Ada yang dagang macam-macam. Tempat boleh sama, aktivitas bisa beda. Ya, itu manusia. Padahal Allah nggak menyalahkan isma syi'ta. Kalau bicara hidup mah terserah kalian. Isma syi'ta, hidup terserah kalian. Tapi fa innaka majziyun bihi, yang mesti kalian ingat, apa yang kalian perbuat yang terserah kalian tadi ada balasannya. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Baik diperbuat ada pahalanya. Buruk dilakukan ada dosanya. Allah tahu, Allah Maha tahu. Ya, ingat keagungan Allah. Jangan merasa Allah nggak ngelihat yang kita perbuat. Makanya kalau memang kebaikan yang sedang kita lakuin, ikhris. Ikhris itu artinya rakus. Kok rakus? Ikhris ala ma yanfa'uk. Rakus untuk sesuatu yang mendatangkan manfaat. Jadi kalau kita tahu nih manfaat, jangan setengah-setengah. Kayak kita nuntut ilmu nih, jangan kaleng-kaleng. Kalau perlu kita berebut datang, jangan kata yang datang ustadznya berebut datang. Kalau nggak ada halangan, jangan kita ditunggu. Sekali-kali kita nungguin. Imam sama makmum pahalanya ada yang sama. Kalau mau apa? Intizor, sama-sama nunggu azan. Kalau bicara nanti imam di depan, ustadz di depan, itu memang tugasnya. Habis kalau ustadz di belakang, makmum di depan, kebalik. Betul. Jadi setiap manusia berhak untuk itu. Anak berbakti sama orang tua berbakti sama anak. Makanya kata Imam At-Tantawi di akhir zaman ini, ketika orang fokus mengatakan banyak anak yang durhaka kepada orang tuanya, sebenarnya persentasenya kata Syekh, durhaka orang tua lebih banyak ketimbang kedurhakaan anak. Anak kan lembaran putih yang diwarnain. Ya, kadang-kadang kita ini lupa, nih anak paduan dua manusia hebat. Babenya pinter, emaknya super pinter. Ras terkuat di dunia. Gak bakal mau disusul kalau pakai motor. Sen kiri jebelok kanan. Kita bilangin, bu, sennya kiri ngapa ke kanan? Ngapa? Galakan dia. Ras terkuat di dunia. Biar keker tuh anak di hadapan emaknya. Iya. Oleh kita orang laki biar kata kuat depan mak kita malah lemah. Ya ummi inti ala roksi. Udah ibu. Ibu nggak usah pakai ngaku-ngaku sakit dah. Buat kita mak di atas kepala dah. Iya, masya Allah. Allah pengen kita ini sadar diri, kita tahu ya bahwa anak cuma lembaran putih yang diwarnai. Kita hidup di tengah masyarakat yang suka nonton bukan denger. Kalau sudah pakai bahasa masyarakat yang suka nonton, tolong kita sama-sama belajar pakai tuh ilmu, biar yang kita perbuat jadi sebuah tontonan yang menuntun. Kadang-kadang PR kita ini kan masya Allah ya, laki-laki kan suruh khiyar itu sifatnya laki. Atau istilah lainnya tagoful. Tagoful itu para sahabat sangat senang sama tagoful. Laki-laki itu sesekali untuk jangan terlalu open banget sama kehidupan masalah di rumah tangga. Bukan nggak mau tahu. Ya, jadi sekali-kali tagoful deh. Ngelihat emak cerewet, adik perempuan cerewet, bini cerewet, jangan ikut-ikutan cerewet, diamin aja deh. Diem, sabar banget sih Pak ngadepin yang kayak begitu. Ya gue udah capek. Gue ngomel juga besok diulang. Dia mah Yuni ayam wareng. Ya. Atlet datang begitu modelnya. Sampai ayam Bangkok kalah sama dia. Giderin mulu. Tagoful. Ya, perempuan mesti punya sifat yang betul-betul mendatangkan maslahat. Dua-duanya mesti dipahami nih. Ya, kalau seandainya laki memang ada caranya, perempuan juga ada caranya. Suruh punya sifat khiyar. Khiyar itu menyiapkan maklum. Bahwa tulang rusuk yang bengkok itu bukan cuma bini kita doang Pak. Emak kita. Dia perempuan sama. Ya. Adik kakak perempuan kita sama.
bini tadi, anak perempuan kita, atau tetangga perempuan atau lingkungan kita yang ada perempuan. Semua perempuan tulang rusuk yang bengkok. Nih Nabi yang bilang, ya, dipaksain pak lurus pasti patah. Makanya tagoful, punya sifat khiyar. Sampein aja, siapin lingkungan, jangan bosan ngingetin. Hidayah jobnya Tuhan, bukan kita, gitu ya. Nah, kita jangan menganggap kalau kita gagal gara-gara nggak bisa ngelurusin, enggak. Yang pegel sama bini, sampai bininya durhaka juga bukan cuma kita. Zaman Nabi Nuh juga begitu, betul. Rasul loh, Rasul bisa gagal didik bini, apalagi si Dudung orang sono, apalagi si Asep Cepol orang sono. Ya. Masya Allah, harus tahu tuh sifat tagoful. Oh, udahlah, yang penting ane berusaha untuk memfasilitasi lah. Ane tugasnya mencukupi, ane menjaga, ane merawat. Tujuannya dia melayani. Kelas. Ya, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Anda enggak punya kemampuan untuk mendatangkan petunjuk dan hidayah. Itu urusan Allah. Tugas kita cuma on the job aja. Jangan sampai job kita berubah. Gara-gara kita diomelin, kita ribut, kita berkelahi, kita disuuzonin, atau mungkin sifat kufur asyirnya, inget yang kurang aja, yang lebihnya dilupain, akhirnya kita jadi malas kerja. Jangan, tetap berangkat. Ya, jangan sampai terwarnai, karena agama kita mewarnai bukan diwarnai. Itu sifat laki khiyar. Makanya kata Huzaifah ibnul Yaman, khiyar itu sifatul ulama. Jadi beda ya, kalau teman-teman pegel nih, kayak saya kerjaan saya nih, aktivitas kewajiban yang mesti saya lakuin, ngajar gitu ya. Kerjaan kita lain lagi, ngajar harus. Ketika ngajar kan macam-macam orang yang kita ajar nih. Kiri kanan kita yang suka pada greget gitu, sikat aja sikat, ini aja sikat, nggak bisa begitu. Kalau dalam pergaulan memang kita bisa ngomong sikat-sikat aja, kalau dalam pendidikan nggak bisa. Mesti kita siapin maklum. Bahkan semboyan guru-guru kita selalu ngingetin zaman kita sekolah dulu. Inget ya, kalau lu jadi guru nanti nggak ada murid yang bodoh, yang ada guru yang malas. Kalau sampai ente ngomong ada yang tidur di pojokan, jangan salahin dia. Itu amanat minhum, nikmat yang Allah kasih. Ya Allah, kita ngeliat orang ngantuk apa nikmat apa? Jangan diganggu, udah lagi nikmat, kita yang salah. Nggak bisa bikin dia nggak ngantuk. Gitu loh kalau bahasa agama. Sama nih, ini bukan bahasa guru ke murid aja. Orang tua ke anak juga sama. Kalau sampai anak ke rumah yang dia lihat layar handphone mulu, sampai dia lupa ada dua pemandangan paling indah di muka bumi. Yang pertama menatap Ka'bah, yang kedua menatap wajah orang tua. Lebih seneng ngelihat handphone. Jangan salahin tuh anak, emang kitanya yang gak semenarik handphone. Akuin, gak usah pakai ngeles. Habis emang gimana? Mana anak gue tuh? Orang lebih seneng, memang dia ngelihat sesuatu yang mendatangkan manfaat. Padahal kalau tuh anak berilmu, cuma dua itu tadi yang kalau kita ngelihat baca doa. Kita ngelihat Ka'bah baca doa gak yang udah umroh? Yang belum umroh semoga dimudahin. Yang belum haji mudah-mudahan cepat pada haji semua insya Allah ya. Syukur-syukur kita bisa pindah ini kajian ke Mekah Madinah nanti insya Allah ya. Aminin aja dulu bro ya. Kan Allah maha mungkin ya. Masya Allah. Wallah, demi Allah, kenyataannya seperti itu. Gak bisa kita salahin. Lalu memang anak lebih senang ngelihat, padahal kalau dia mau ngelihat Ka'bah, dia bilang Allahumma antas salam wa minkas salam fahayna rabbana. Kalau ngelihat Ka'bah kita suruh baca tuh doa. Benda lain nggak ada yang dibaca kecuali Ka'bah kalau kita lihat. Sama yang kedua wajah ibu kita, orang tua. Quran bilang, "Wakhfid lahum janahadzulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira." Merendahlah kau di hadapan orang tuamu, kemudian tataplah wajahnya, katakan, "Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira." Ya Allah, kasihi mereka ya Allah. Ampunkan mereka ya Allah, muliakan seperti memuliakan kami sejak kecil. Itu dua benda di dunia yang kalau kita ngelihat suruh baca doa. Cuma kan anak-anak nggak tahu. Ya nggak ada hukuman buat orang yang nggak tahu sampai dia tahu, dikasih tahu gitu loh. Masya Allah. Jadi jangan salahkan mereka. Memang kitanya nggak pandai untuk menjadi bagian dari apa yang mereka lihat.
Buatlah sebuah tontonan yang menuntun. Ayo. Nah, gimana supaya bisa begitu Ustaz? Jangan lelet, jangan lambat. Biar kata angka umur kita udah malas kita inget gitu ya. Gede bener angkanya. Tapi semangat belajar jangan kendor. Ya. Kita kalau namanya belajar tuh mesti ngeliatnya ke atas, jangan ke bawah. Wow, udah gede belum bisa ngaji. Wah, temen gue udah mau mati belum bisa ngaji. Nggak bisa gitu bahasanya. Nggak boleh. Kita kalau ngeliat tuh ke atas kalau memang nuntut ilmu tuh. Lu udah mau 50 lu, Iqra 2 nggak naik-naik. Ya astagfirullahaladzim, tenang ya. Aneh ngelihat orang Palestina nenek-nenek umur 70 belajar ngaji, 80 bisa hafal Quran. Abang gue baru gocap kan begitu. Masih ada waktu 20 tahun lagi. Berarti kan 4 kali pemilu ya. Nggak tahu presidennya siapa nih. Telolet gak kira-kira nih? Kalau generasi telolet ya pemimpinnya telolet mulu dah. Makanya mesti belajar gitu. Orang yang berilmu ini mendatangkan pemimpin yang baik nanti insya Allah. Ya, udah nggak usah banyak komentar, banyak fitnah, banyak hujat, nggak ada manfaatnya. Yang ngerubah takdir itu doa. La yaruddul qada illa doa. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Daripada kita ngerutu, memaki, mencaci, doain. Ibu pegel sama bapak kan? Kalau lagi di rumah, bapak lebih pegel sama ibu, betul ya? Kan main pegel-pegelan nih. Kalau udah main pegel-pegelan jangan nggak saling ngedoain. Ya Allah, Tat, ujian gue dia dong. Gue nikah sama dia 30 tahun, Tat, ujian nggak ada cuma dia doang. Enteng bener tuh hidup cuma satu ujian. Ya terus gimana? Tahu deh Tat, pegel kita ngadepin, jangan dihadepin, doain. Belajar benci dan cinta karena Allah. Ya udah ladenin, dia mau makan, dia mau minum karena Allah. Dia nggak mau makan, dia nggak mau minum, kita bagi orang, selesai. Nggak usah dipusingin. Tagoful tuh sifat laki tuh. Udah sih, dipusingin juga emang udah sifatnya begitu. Yang penting lihat agamanya deh. Dia masih mau sholat 5 waktu. Dia masih mau baca Quran. Dia nggak percaya dukun, dia nggak berbuat syirik. Udah maklumin. Nggak niari besok, nggak besok lusa, atau mungkin pekan depan, bulan depan, tahun depan, atau nunggu si ustadz mati baru disadar. Nggak apa-apa. Yang penting ada perubahan. Doain. Ibu kalau lagi pegal sama bapak tuh, ya Allah, hablana min azwajina ya Allah, wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama ya Allah. Sambil nyuci, hablana min azwajina. Masih pakai papan pengilasan nggak sih? Enggak ya? Nyeplok telur, hablana min azwajina. Emang begini kan? Atau sambil bikin martabak. Hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata. Kali aja pas banget nyangkut tuh doa, betul? Yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yaumin wa fi sya'nin. Kan Allah bilang, itu enggak pagi, enggak sore, tiap hari yang di langit, yang di bumi minta sama Allah. Allah sibuk, kali aja ada yang nyangkut doa. Amin, kita enggak tahu. Kita kalau lagi pegel sama bini, jangan dihadepin. Mau dihadepin, makanya pada ubanan udah tua. Umur pada belum seberapa ini. Yang diomongin merek obat mulu. Baca Allahumma inni a'udzubika min zaujatin tusayyibuni qoblal masyib, rawahu Bukhari itu. Diapalin tuh doa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah dari istri yang bikin beruban sebelum waktunya ya Allah. Imam Bukhari itu riwayat lo, gak main-main lo. Saya gak ngarang-ngarang tuh doa ya. Ya memang begitulah hidup. Karena hidup ini ujian. Yang pusing sama pasangan ya Nabi Nuh pusing tadi. Nabi Ayub kurang pusing apa? Lagi seger gerandang-gerendeng dan sakit ditinggal sama bininya tuh. Apalagi Nabi Lut tuh, bininya berteman sama LGBT. Kan kaum Lut kan semua homo dulu, betul? Makanya nih orang sekarang nih yang kalau bininya suka motong salon sama bencong, di akhirat bareng kaum Nabi Lut tuh nanti tuh. Sama bini Nabi Lut tuh. Nggak boleh. Nggak boleh. Allah turunin azab masalah kayak begituan tuh. Yang pegel sama laki Asia tuh. Asia ya. Siapa? Bininya Firaun.
Laki ibu sama Firaun kalahkan mana? Oh, kan. Belum ada apa-apa aja. Jadi kalau kita pikir-pikir ujian, iya, kita cuma nganggap Allah zolim, ujian kita kayak paling gede sendiri. Enggak. Kita cuma nggak kenal Allah. Allah udah berkali-kali ngomong di Quran dan kita sering baca, la yukallifullahu nafsan. Suruh ingat keagungan Allah. Allah tuh nggak uji manusia di luar batas kemampuan. Kemudian yang lainnya supaya kita nggak lambat mengambil sikap, kita suruh sadar tentang nikmat Allah yang telah Allah berikan sama kita. Jadi punya rasa malu. Lu sholat lelet banget sih, males. Kan ajan dari tadi. Emang lu nggak denger? Kalau orang kita kan ngomong gitu. Allah tutup tuh kuping, sumum bukmun umyun nanti lo kata gitu. Ajan dari tadi Johor belum sholat jam berapa no? Baru 2:30, ya kan asar jam 3. Masa lo berteman Johor sama asar kan gitu. Leletnya Masya Allah. No, laki lu udah dateng no. Punya mau kalau dia udah naga-naganya mau datang, apalagi zaman sekarang zaman canggih, tanya bang di mana bang, udah deket, dia datang tuh udah ngeliat kopi ngebul gitu loh. Ya jangan lelet. Ini mau kadang-kadang datang lepek kayak bagian Nabi Isa tuh laki kan, air mulu. Bininya ngomong hujan bang, kagak gubrak dia kata gitu. Cariin kayak handuk biar dipetel tuh air betul. Supaya nggak jatuh kayak begitu, disiapin apa namanya teh manis anget-anget suam gitu kan, suam-suam kuku. Baru nanya, hujan bang, kagak. Udah kaki kena geledek angus sebelah kata gitu. Jangan lambat. Mana kau yakin abis mandi dia masih hidup? Ntar kalau abis mandi dia kaget main mandi aja dia meninggal baru nyesel. Abang apa mati? Abang apa mati? Abang bangun. Tuh abangnya bangun lagi. Ya dia bangun. Mati suri. Aduh bu, ade dia omelin, nggak ade dicariin. Maunya apa sih bu? Heran kadang-kadang ya. Emang apa matinya begitu? Mau dibawa kemana? Mau dikubur. Kata yang gotong udah pegel sama dia. Mau dikubur. Udah nggak usah pada ikut. Nggak bisa. Pengen ngeliat terakhir. Masih bandel ngikut ke kuburan nih mama nih badannya. Mait mau masuk ke lubang. Ikut. Kata Kang Pacul, ikut dah. Ogah. Makin kepo nih mak nih, udah bilang jangan ikut. Ya, itu ujian kita tuh seputar begitu tuh. Jadi akhirnya kita nggak tahu mau ngapain. Punya mau masih ada kesempatan, fastabiqul khairat. Berlomba-lomba deketin tuh kebaikan. Jangan dijauhin. Karena timing ini kan nggak kembali, timernya nggak balik gitu loh. Lantar jal ayyamul lati madad, waktu tuh nggak balik. Wallah waktu nggak balik. Demi Allah nggak balik tuh waktu. Udah semalam saya hatamin satu buku lagi tuh masalah neraka dan surga dan penghuninya. Udah kayak pengen buru-buru kiamat gitu kayak gue baca kayak gitu. Kangen banget kita sama akhirat. Banyak hal-hal yang kita nggak temuin di dunia dia cuma di akhirat doang. Makanya sisihin waktu deh biar kata 2 jam 3 jam sehari mah baca belajar gitu loh. Jadi ilmu tuh nambah terus. Dan gak usah pakai status, nih mah baca selembar status halaman berikutnya. Sombong banget. Gak usah ada yang tahu kita belajar tuh, kita ada ilmu aja gitu ya. Ya Rabb, Masya Allah, dunia ini bukan tempat kita udah. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat tetap lebih mulia ketimbang dunia. Ingat nikmat Allah yang Allah berikan. Jadi perintah Allah gitu kan. Kata Allah di surat Ibrahim ayat 28. Ibrahim. Kata Ibrahim ayat itu dibaca gini. Alam taro ilal ladina baddalu ni'matallahi kufran. Karena ada nih orang yang suka ingkar sama nikmat. Kufur nikmat. Cikal bakal di perempuan sampai kufur asyir tuh. Yang banyak dilupain, yang dia gak demen diingetin. Udah sampai capek-capek bawa makanan ke rumah. Punya mau pada mesem dia orang rumah.
Cuma gara-gara dibuka tuh nasi uduk ada sambal di pojokan bungkusan, ya ada sambalnya gitu loh. Apa kan nasi yang lainnya masih ada nggak sambal tinggal dibuang. Itu sambal susah amat, kufur asyir. Jangan lupa ya entar nasi uduknya pakein itu apa namanya tempe goreng. Kita bawain tempe goreng. Ya yang adanya nggak ngomong detail tempe goreng kita ambil seadanya tempe goreng. Sampai di rumah, ya Allah ngapain pakai tepung? Lu nggak ngomong tadi. Coba lu bilang pakai majas deh kalau nggak terang-terangan. Yang atuh nasi uduknya pakai tempe bang, tempe yang pakai selimut kan enak kita dengernya. Oh iya terigu nih berarti tempe goreng gitu. Coba jangan dipusingin sih masalah-masalah kayak begitu gitu loh. Masih ada yang lebih penting. Ini dia banting tulang berangkat pagi barang kang sayur, pulang malam barang kampret, nggak hitung-hitungan tenaga nih lagi. Cuma gara-gara pulang telat didiemin seharian. Allahu Akbar. Udah bagus dia pulang. Sebenarnya nggak pengen pulang, dia capek. Lo lagi. Gak ada yang lain. Nyari yang lain berantem urusan. Ya, subhanallah. Jadi kadang-kadang sifat itu tuh, makanya Allah bilang, alam taro ilal ladina badalu nikmatallahi kufran. Tidakkah kamu perhatikan, ya, ada orang yang telah menukar nikmat Allah dengan kekafiran. Dia ingkar. Padahal perintahnya itu wa bi ni'mati rabbika fahaddis. Nikmat Allah sebut. Karena kalau kau sebut itu bukti syukur. La in syakartum la azidannakum. Kalau kau bersyukur ku tambah kata Allah. Cuma ente nggak nyebut nikmat, ente nggak bisa bersyukur jadi kufur. Kufurnya sih belum sampai level kufur keluar dari Islam ya. Karena ada kufur yang nggak ngeluarin kita dari Islam. Namanya kufrun duna kufrin. Kufrun duna kufrin. Kufrun duna kufrin. Artinya apa? Wallahu alam. Artinya kafir yang tidak ngeluarin si pelakunya dari Islam. Namanya kufur nikmat. Tuh. Kufur nikmat. Udah alhamdulillah dulu dia ngeluh belum kawin. Nggak boleh ngeliat muka ustadz minta doain mulu, doain biar ada yang mau gitu loh. Ya Allah kita pengen banget, gak enak kan tidur sendiri kayak gini pelangap pelongok di rumah tadi. Ya Allah, masak nggak ada yang muji, air minum nggak ada yang minta, kayak ada yang iseng di rumah, kayak ada yang hilang. Alhamdulillah udah dapet, kan bersyukur. Karena kan kata Allah qad ja'ala likulli syai'in qadran. Manusia sudah punya mikdar ukuran masing-masing kan. Perempuan soleha buat laki-laki soleh, perempuan yang begini laki-laki yang begitu, udah selevel sudah. Alhamdulillah dapat juga. Tapi ngeluh mulu kalau ngeliat temennya lewat sama lakinya gandengan. Lumayan enak dapat dia. Gandeng mulu kemana aja. Gue mau kalau sama laki gue, kalau jalan kadang dia duluan, gue belakangan. Tapi kadang-kadang beda agang mana laki gue, kadang-kadang kehilangan kata. Kata itu teman, apa yang mesti diiriin sih? Gue ngiri kayak lu jalan bisa gerandang-gerendeng begitu, gue enggak. Kalau berkeluh kesah mulu nggak ada selesainya. Ini orang yang dipuji dibilang gerandang-gerendeng sama pasangan bikin orang ngiri malah nangis. Nangis ngapain? Apa kita muji lu gerandang-gerendeng sama laki? Laki gue cacat, kata kita. Nggak bisa jalan sendiri. Feel yang mana tuh? Feel yang mana? Lagi dulu waktu belum kawin jalan tegak, olahraga nih hari libur dari tadi kita ngeliat tuh di motor kita ngobrol aja, banyak orang olahraga yang bajunya ketat-ketat pakai penyelam, masya Allah. Ini orang pada masya Allah, giliran udah punya laki terus kayak orang lemah, gandeng gitu. Waktu belum kawin lincahnya orang, habis kawin anterin, jadi lemah. Alam taro ilal ladina badul nikmatallahi kufran. Ya kata Allah, lihat banyak orang yang terjebak dalam kekufuran atas nikmat yang diberikan. Resikonya begini nih, kita ini kalau nggak ngingetin pakai bahasa yang gampang nih agak susah. Karena Allah bilang, orang kalau sudah terjebak dalam kufur nikmat, adzaqahallahu libasal ju' wal khauf. Adzaqallahu libasal ju' wal khauf. Allah akan pakaikan kepada orang tersebut pakaian takut dan kelaparan. Apa yang mesti ditakutin lah, wong semua ngejagain dia.
Apa yang mesti ditakutin? Nggak ada yang mesti ditakutin. Cuma hidupnya takut aja. Karena kufur nikmat. Hidupnya bakhil. Takut lapar aja gitu loh. Padahal semua dia punya. Apa yang dia nggak punya? Semua dia punya. Cuma ya kenyataannya karena dia kufur nikmat jadi orang yang bakhil. Sedekah ogah, bagi orang boro-boro, ngundang orang apalagi, hidupnya kayak orang miskin. Padahal semua dia punya. Itu sifat orang yang kufur nikmat. Hidupnya nggak enak dilihat, nggak genah orang kita bilang. Ini orang serba ada, apa yang dia nggak punya, cuman nggak tahu kumel bener. Apa yang dia perbuat nggak enak dilihat. Tadi karena memang kufur nikmat. Punya mobil gede, bukan disyukurin, cuma gara-gara sedikit masalah di rumah, langsung di pojokan jendela mobil begini aja. Kayak burung dalam sangkar. Sampai supir ngelihat, aduh kenapa ya majikan gue begini? Kayak orang yang sempit aja. Punya anak, nggak akur sama anak. Punya laki, nggak ada dicariin tadi, ada diajak berantem melulu. Hidupnya lihat, rumah mewah, tetangganya orang high class, nggak ada yang kenal, nggak ada akurnya kalau ngobrol, nggak ada kenikmatan. Udah saatnya kita ambil sikap untuk berubah. Sebut nikmat Allah, sebut nikmat